Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Felia Inayati Hartono, NBI 115190121 dari kelas Cyber Communication F. Di sini saya akan membahas secara singkat mengenai sesungguhnya yang dibutuhkan masyarakat Indonesia adalah hukum internet yang lebih tegas dan jelas atau pendidikan etika berinternet. Poin-poin penting yang akan saya sampaikan antara lain Internet Laws, Cyber Etiquette, data kasus pidana atau perdana postingan atau komentar netizen Indonesia, opini pribadi dan kesimpulan. Saya akan mengambil satu kasus, yaitu artis TikTok Filipina Remar Martin yang diserang netizen Indonesia. Saya akan menceritakan kronologi secara singkat. Remar Martin, gadis remaja kelahiran 1999 asal Filipina ini, menjadi perbincangan di semua platform media, antara lain TikTok, Twitter, Instagram, dan Facebook. Menjadi korban buli warganet Indonesia karena memiliki paras yang cantik dan banyak memikat hati kaum Adam Indonesia. Remar Martin diserang dengan aksi report dan komentar bernada bully di akun media sosialnya sendiri. Saya akan mengaitkan dengan Internet Laws. Internet Laws merupakan aspek hukum yang berhubungan dengan perorangan atau subjek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet yang dimulai pada saat online dan memasuki dunia cyber atau maya. Internet Law akan menjadi dasar hukum dalam proses penegakan hukum terhadap kejahatan dengan sarana elektronik dan komputer. Tujuan Internet Law sendiri merupakan upaya pencegahan tindak pidana maupun penanganan tindak pidana. Pada kasus Remar Martin ini, ada 3 tindak pidana yang bisa dijerat bagi netizen Indonesia yang telah berkomentar negatif. Yang pertama, pencemaran nama baik. Yang kedua, telah mengganggu kenyamanan pribadi. Dan yang ketiga, body shaming. Terdapat tindak pidana yang sering digunakan untuk menjerat komentar dan unggahan netizen di media sosial berdasarkan data SafeNet. Yang pertama, Pasal 27 ayat 1 dan ayat 3 Undang-Undang IT Pasal 27 merupakan salah satu pasal yang banyak digunakan. Pasal 27 ini terdiri dari 4 ayat, yakni ayat yang pertama, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat akses informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Yang kedua, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Yang ketiga, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik. Dan yang terakhir, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan atau pengancaman. Dapat dikatakan sebagai penghinaan. Kita dapat merujuk pada pasal penghinaan dengan menurut pasal 315 KUHP yang berbunyi, tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan,
maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama 4 bulan 2 minggu atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Yang kedua akan saya kaitkan dengan cyber etiquette. Di dalam jenis cyber etiquette, kasus Remal Martin ini masuk ke dalam golongan komunikasi satu ke banyak, antara lain obrolan publik, jejaring sosial, dan komunitas. Ada 4 hal yang akan saya bahas. Yang pertama, di first user, penggunaan internet. Kebiasaan netizen yang sering kali mengomentari seseorang di sosial media dan berdampak negatif yang akhirnya memunculkan masalah pada kasus pembulian Remal Martin. Yang kedua, text-based communication. Kurangnya pemahaman netizen terhadap tulisan yang ditafsirkan. Seringkali komentar negatif netizen pada akun pribadi Remal membuat Remal pamit untuk meninggalkan semua akun sosial medianya. Yang ketiga, user unable to differentiate online and offline. Tidak semua orang paham kehidupan di ranah online tidak sama di kehidupan offline. Netizen Indonesia tidak mengetahui bagaimana dampak yang terjadi setelah melakukan bully pada Remal Martin. Bisa saja Remal Martin mengalami mental down. Dan yang terakhir, internet is also a business institution. Dengan begitu, ketika kasus ini melonjak, ada oknum tertentu yang memanfaatkan masalah ini dengan bisnis pribadinya. Seringkali kesempatan ini digunakan bagi para oknum yang tidak bertanggung jawab meningkatkan bisnis pribadinya agar dikenal banyak orang. Ini merupakan data postingan atau bukti komentar netizen Indonesia yang berkomentar negatif. Opini. Menurut saya, kasus yang melibatkan dua negara, yaitu netizen Indonesia dan salah satu warga Filipina, berdampak negatif karena dapat merugikan banyak pihak. Salah satunya nama baik Indonesia terpandang buruk bagi kalangan orang luar negeri. Netizen Indonesia dipandang tidak mempunyai wawasan yang luas dan pemahaman etika internet yang sangat minim. Masyarakat Indonesia membutuhkan pendidikan etika berinternet yang harus diterapkan di kehidupan dunia maya. Jika masyarakat Indonesia sudah memahami pendidikan etika berinternet dengan baik, maka seharusnya sudah tidak akan ada lagi permasalahan yang terjadi seperti itu dan tidak perlu ada hukuman internet yang tegas dan jelas. Namun sebaliknya, jika masyarakat Indonesia masih belum bisa memahami etika berinternet, maka tindakan yang harus dilakukan adalah hukuman internet yang tegas dan jelas. Kesimpulan pada kasus pembulian netizen Indonesia, bahwa netizen Indonesia masih belum bisa berlaku sopan saat menggunakan media sosial di kehidupan dunia maya. Dan sebagian netizen Indonesia yang berkomentar negatif dapat dinyatakan melanggar hukum yang ada karena sudah mengganggu kenyamanan bersosial media seseorang. Berikut merupakan beberapa etika berinternet yang baik. Yang pertama, jagalah kehormatan diri sendiri saat bersosial media. Yang kedua, jangan menyebarkan informasi yang kontroversial dan menimbulkan masalah. Hormati privasi seseorang dan hargai pada saat bersosial media. Yang keempat, memaafkan kesalahan orang lain. Dan yang kelima, jangan sampai informasi yang disampaikan melanggar hukum. Selanjutnya, interaksi sama manusia juga harus diperhatikan. Harus saling tolong-menolong atau tidak merugikan satu sama lain. Jangan membuang-buang waktu yang tidak bermanfaat saat bersosial media, seperti berkomentar negatif, memposting hal yang buruk.
lalu membagi wawasan yang luas dan berguna saat bersosial media. Bisa saja menyebarkan hal yang positif dan berdampak positif juga bagi yang menerima informasi. Yang terakhir, hindari anak-anak di bawah umur dari akses informasi yang tidak sesuai dengan umurnya. Sekian itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.